Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik teman-teman, sebelum dimulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di video keempat ini insya Allah kita akan membahas tentang ad-darsu ats-tsalits. Ad-darsu ats-tsalits, ad-darsu pelajaran ats-tsalits ketiga. Ya, ada angka 3 di sebelahnya. Pelajaran ketiga, ad-darsu ats-tsalits, atau kalau dibacanya langsung ad-darsu ats-tsalits. Sebelum ke bahasan di bawah ya, ini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang kata yang dikasih alif lam dan kata yang tidak dikasih alif lam. Itu kata yang menggunakan alif lam dan kata yang tidak menggunakan alif lam. Ya, izin di zoom in terlebih dahulu. Kita fokus ke contoh 1 dan 2. Baitun, al-baitu, sama qalamun, al-qalamu. Silahkan diperhatikan di sebelah kanan itu baitun, tidak pakai alif lam ya, tapi di belakangnya di bagian akhir dari kata ya, yaitu huruf ta dan huruf mim itu pakai dhammah tanwin, dhammah tain. Dhammahnya ada 2 gitu, dhammah tain, dhammahnya ada 2. Dhammah tanwin itu yang ya sama juga ya, istilahnya beda istilah saja, intinya dibacanya un ya, baitun, qalamun gitu. Sementara ketika menggunakan alif lam seperti contoh di sebelah kiri itu tidak menggunakan tanwin ya, tidak al-baitun, tidak al-qalamun, bukan, tapi al-baitu dan al-qalamu gitu. Jadi ketika kita menggunakan alif lam berarti kita tidak boleh menggunakan tanwin. Jadi nggak boleh al-baitun, tidak boleh. Dan begitupun sebaliknya, ketika kita menggunakan tanwin, tun, un gitu ya, di bagian belakangnya un, kita tidak diperkenankan menggunakan alif lam ya. Jadi pilihannya adalah baitun atau al-baitu ya. Jelas ya sampai sini? Nah, kemudian apa sih bedanya antara baitun dan al-baitu ya? Yang sebelah kanan tidak menggunakan alif lam, mohon maaf ada motor lewat. Yang sebelah kiri ada alif lam, menggunakan alif lam. Bedanya apa? Kalau yang tidak menggunakan alif lam artinya kata tersebut adalah umum gitu ya. Jadi baitun kan artinya rumah. Ketika Mas Jamal mengucapkan baitun berarti rumahnya itu umum, bukan rumahnya Mas Jamal, bukan rumahnya pemirsa sekalian, bukan rumahnya orang tuanya Mas Jamal dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika menggunakan alif lam itu berarti rumahnya khusus gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada kata the, cara baca mohon maaf kalau salah ya, the the gitu. Nah jadi terkhusus gitu. Kita contoh ke Mas Jamal kasih contoh aja ya, misalkan kayak gini. Misalkan Mas Jamal datang ke tempat jual motor ya, pengen beli motor misalkan Mas Jamal, lihat terus ketika itu lihat ada motor misalkan KLX gitu, wah ini motor bagus gitu. Ketika saya melihat motor KLX, nah di situ misalkan temennya Mas Jamal tuh ngelihat, oh si Mas Jamal tuh yang dimaksud motor yang bagus itu motor KLX kata temennya Mas Jamal. Karena misalkan ya, ini contoh aja, cerita aja, misalkan nggak bawa uang nih atau uangnya kurang, akhirnya pulang tanpa membeli motor tersebut, motor KLX tadi. Nah kemudian ketika di rumah Mas Jamal bilang, aduh kabayang mohon maaf pakai bahasa Sunda tadi, pakai Indonesia ya, aduh saya terbayang-bayang motor tadi bagus gitu. Nah motor tadi yang dimaksud sama Mas Jamal adalah motor KLX. Berarti motor tadi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menggunakan alif lam. Kenapa? Karena khusus, karena kita tahu tuh yang dimaksud Mas Jamal tuh motor yang satu itu, yang KLX itu, bukan motor secara umum gitu ya.
Semoga jelas ya itu yang menggunakan alif lam. Sementara kalau kita tidak menggunakan alif lam, misalkan Mas Jamal bilang saya ingin membeli motor, nah itu berarti tidak menggunakan alif lam, karena kan tidak khusus motornya disebutkan apa gitu ya, misalkan bukan motor Beat, motor KLX dan lain, mohon maaf menyebut merek ya supaya jelas saja gitu. Jadi Mas Jamal cuma bilang saya pengen beli motor, berarti motornya kan umum, tidak khusus motor apa, merek apa, terus rodanya berapa dan lain sebagainya, dan harganya berapa misalkan gitu ya secara umum. Barangkali yang dimaksud Mas Jamal pun termasuk juga motor-motoran gitu ya, bukan motor asli gitu, atau gantungan motor kan bisa gitu. Jadi secara umum gitu. Jadi perbedaannya di situ. Ketika kita menyebutkan baitunnya secara umum, tapi ketika kita pakai alif lam, nah berarti rumahnya khusus gitu. Contoh lain misalkan ada ustadz misalkan, santri nyari ustadznya. Ustadz ya ketika datang ke rumah gitu ya, ternyata ada istrinya saja, ustazah misalkan, ustazah ada ustadz gak? Ustadznya lagi di masjid. Nah tapi si ustazah ini menyebutkan masjidnya dengan menggunakan alif lam. Ustadz sedang ada di al masjid, berarti masjidnya tuh yang khusus ya, yang itu bukan yang lain. Dan si santri pun ngeh setelah disebutkan kayak gitu teh, nggak disebutin kan nama masjidnya Masjid An-Nur atau apa segala macam, nggak disebutin, akan tetapi ngeh karena pakai alif lam, oh masjidnya yang itu. Ustadz misalkan Ustadz Ahmad itu ketika ke masjid itu ya ke Masjid An-Nur, berarti si santri tadi langsung ke Masjid An-Nur. Karena apa? Karena alif lam, udah tahu gitu, khusus gitu ya. Itu contoh kedua, semoga dipahami. Atau contoh ketiga ya, ini contoh terakhir, semoga jelas. Misalkan begini, misalkan Mas Jamal tuh ngajar di tempat les bahasa Arab ya, misalkan di Geger Kalong. Nah ketika orang tua bertanya misalkan, Mas Jamal mau kemana, mau ngajar les bahasa Arab, nggak disebutin kan nama tempatnya apa, nama jalannya apa, nomor berapa, jarak dari rumah ke sana berapa dan lain sebagainya gitu, pagar warna apa, enggak kan, nggak disebutin. Tapi Mas Jamal menyebutkannya tempat les itu menggunakan alif lam. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua pun ngeh, oh maksudnya tuh ke sana gitu ya, tempat les yang ada di Geger Kalong gitu ya. Semoga dipahami ya. Ya kita pindah ke sebelahnya, kitabun al-kitabu. Tolong diperhatikan perbedaannya ya. Jamalun al-jamalu gitu. Atau ini Mas Jamal kasih contoh satu lagi ya, yang kitabun artinya buku. Misalkan begini, Mas Jamal itu senang baca misalkan kitab tafsir misalkan ya, terutama kitab tafsir Ibnu Katsir misalkan. Nah Mas Jamal bilang setelah sholat subuh saya membaca Alkitab ya, pakai alif lam, berarti kan yang khusus. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, karena Mas Jamal senang baca kitab itu gitu ya, karena orang lain tuh udah tahu, oh maksud Alkitab tuh kesana gitu, bukunya tuh yang itu tuh gitu, bukan yang lain, bukan yang umum. Akan tetapi kalau misalkan ada orang menyebutkan gini, misalkan saya setiap hari saya membaca kitabun ya, tidak pakai alif lam, setiap hari saya membaca kitabun, berarti orang itu tuh tiap hari membaca buku, tapi bukunya secara umum, tidak secara khusus. Artinya apa? Barangkali hari Senin itu dia baca misalkan buku misalkan buku judulnya Terbang misalkan ya, kemudian hari Selasa baca bukunya Tangga misalkan, dan lain sebagainya. Jadi beda-beda buku secara umum. Yang penting dia tiap hari baca, tapi bukunya tidak khusus, umum, apa aja dibaca gitu ya. Barangkali nemu buku di jalan pun dia baca gitu. Karena apa? Karena dia bilangnya tidak menggunakan alif lam ya. Semoga jelas ya. Kita langsung ke bahasan selanjutnya. Saya sekali, teman-teman sekali, al-qalamu maksurun.
Al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Ya, ini hanya 3 poin, tapi tolong diperhatikan. Jadi ini kita sudah sampai ke poin mengungkapkan subjek dan predikat kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Al-qalamu maksurun, pulpen tersebut, atau Mas Jamal lebih senangnya menerjemahkannya bukan tersebut ya, tapi itu. Pulpen itu maksurun, maksur rusak gitu ya. Ini kalau digambar ini patah, ya, maksudnya maksur itu rusak gitu. Nah, diperhatikan al-qalamu maksurun. Kata pertama menggunakan alif lam, kata kedua tidak menggunakan alif lam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau mengungkapkan subjek dan predikat dalam bahasa Arab itu caranya seperti itu. Kata pertama menggunakan alif lam, kata kedua tidak menggunakan alif lam. Ya, contohnya seperti ini. Al-qalamu maksurun, pulpen tersebut rusak gitu. Ya. Jelas ya. Jadi bukan dua-duanya menggunakan alif lam atau dua-duanya menggunakan tanwin, akan tetapi yang kata pertama menggunakan alif lam, kata kedua tidak menggunakan alif lam. Seperti itu kaidahnya ya. Kemudian yang selanjutnya al-babu, pintu. Al-babu maftuhun, maftuhun terbuka. Al-babu maftuhun, pintu tersebut, pintu itu terbuka gitu. Kemudian al-waladu jalisun, anak laki-laki tersebut, anak laki-laki itu jalisun, duduk. Wal mudarrisu, dan guru tersebut, waqifun, berdiri. Ya, guru tersebut atau guru itu. Yang jelas ketika menggunakan alif lam kita tahu maksudnya tahu, oh yang itu tuh bukan yang lain gitu. Ya, kemudian ini ada 10 poin. Kita Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Al-kitabu jadidun, wal qalamu qadimun. Al-kitabu al-himaru saghirun, wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun, al-mindilu wasikhun, al-ma'u baridun, al-qamaru jamilun, al-baitu qaribun, wal masjidu ba'idun, al-hajaru thaqilun, wal waraqu khafifun. Mohon maaf ini kurang jelas memang dari PDF-nya seperti ini, tapi ini tulisannya khafifun, kha fa ya fa. Ya, kha kemudian fa, kemudian ya, kemudian fa. Khafifun. Teman-teman kalau misalkan sudah di-print silahkan ditebalkan masing-masing ya. Kemudian nomor 9, al-labanu harun, al-qamisu nadhifun. Ya, kita bahas satu-satu. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Jadid baru, ya. Wal qalamu, dan pena itu qadimun, lama. Jadi jadidun itu lawan kata dari qadimun. Jadidun artinya baru, qadimun artinya lama. Nomor 2, al-himaru saghirun, wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun, al-himar itu keledai, keledai itu saghir, kecil ya. Wal hisanu, dan kuda itu kabir, besar. Nomor 3, al-kursiyu maksurun, kursi itu rusak. Maksur rusak ya, udah tadi dibahas di atas. Nomor 4, al-mindilu wasikhun, al-mindil serbet itu atau sapu tangan itu wasikhun, kotor. Nah ini sering salah ya, jangan dibaca wasikhun atau wasikhun, jangan. Yang betul adalah semuanya pendek, wa-nya pendek, sin-nya pendek, kho-nya pendek ya. Kalau semuanya pendek, fokus penekanan ketika kita membacanya ada di huruf pertama, ada di huruf waw. Jadi wasikhun ditekanin di huruf waw-nya, wasikhun gitu ya. Al-mindilu wasikhun, ya, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, al-ma'u air,
Air itu baridun, dingin. Jangan dibaca baridun. Kalau misalkan dibaca baridun nanti artinya berubah jadi maktabul baridi, kantor pos gitu. Di pos berubah ya, jauh. Baridun, baknya panjang. Jadi al-ma'u baridun. Baridun, air itu dingin. Nomor 6. Al-qamaru jamilun. Mohon maaf. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Ya, jamil, indah. Jamil itu bisa ganteng, bisa indah, tergantung kata sebelumnya, tergantung subjeknya begitu ya. Kalau misalkan subjeknya orang, ya berarti ganteng gitu. Misalkan al-ustadzu jamilun, ustad itu ganteng gitu. Cuma kalau misalkan al-qamaru kan ini bulan ya. Nggak mungkin diterjemahkan ganteng, berarti indah. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Kemudian nomor 7, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun, rumah itu qarib, dekat. Ya. Kalau di bahasa kita ada tuh sahabat, teman karib gitu. Berarti teman dekat maksud. Tapi kalau di bahasa Arab pakai qaf bukan pakai kaf. Qaribun. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Jadi qaribun itu lawan kata dari ba'idun. Qaribun dekat, ba'idun jauh. Nah ini seringkali tertukar nih. Ba'idun dengan baridun. Baridun dingin, ba'idun jauh. Hati-hati ya. Kemudian al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru sudah dibahas di video sebelumnya. Al-hajaru itu batu. Batu itu thaqilun. Thaqilun pakai qaf ya. Thaqilun artinya berat, batu itu berat. Wal waraqu, dan kertas itu, waraq itu kertas ya. Wal waraqu, dan kertas itu khafifun, ringan. Jadi thaqilun adalah lawan kata dari khafifun. Thaqilun artinya berat, khafifun ringan ya. Nomor 9, al-labanu harun ya. Al-labanu harun. Al-labanu, susu itu, harun, panas ya. Bisa panas bisa pedas gitu. Nah kalau misalkan susu kan gak mungkin pedas ya, kecuali ke cemplung apa gitu ke dalamnya. Cuma kalau di sini maksudnya panas. Orang Mesir ketika mereka kepedasan makan rendang Indonesia bilangnya gitu, har, maksudnya pedas gitu, bukan panas. Ya, jadi harun itu lawan kata dari baridun. Harun panas, baridun dingin. Itu al-labanu harun, susu itu panas. Terakhir al-qamisu nadhifun. Kemeja itu nadhif, bersih. Nah, nadhifun lawan kata dari wasikhun ya. Perhatikan nomor 4 dan nomor 10. Nadhifun bersih, wasikhun kotor. Gitu ya. Mas Jamal baca sekali lagi, teman-teman perhatikan pelafalannya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Itu ya. Nah ini ada tamarin. Kalau kemarin kita tulisannya tamrin. Nah kalau sekarang tamarin. Bedanya apa Mas Jamal? Nah kalau misalkan dalam bahasa Arab itu ada istilah jamak. Jamak itu bentuk kata yang banyak gitu, jamak ya. Jadi misalkan contohnya hajarun, batu artinya, tapi itu menyebutkan satu batu. Ketika batunya banyak lebih dari 2, 3, 4, 5 maksudnya lebih dari 2 itu 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Misalkan ada 3 masjid berarti 3 batu. Berarti kita menyebutkannya adalah hijarah, bukan hajar. Kalau di bahasa kita kan menyebutkan satu batu
2 batu, 3 batu, kata batunya tidak berubah, cuma ditambahin angka doang gitu, 1 batu, 2 batu, 3 batu. Akan tetapi dalam bahasa Arab, ketika kita menyebutkan 1 batu, hajarun, batunya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, intinya lebih dari 2, menyebutkannya menggunakan hijarah. Begitu ya, jelas ya. Jadi itu namanya bentuk jamak. Nah, ini tamarin adalah bentuk jamak dari tamrin. Tamrin latihan, kalau tamarin berarti latihan-latihan. Latihannya minimal ada 2, ada 3. Gitu ya. Atau contoh lain misalkan yang tadi masjidun, masjidnya ada 1. Tapi kalau misalkan masjid, berarti masjidnya ada banyak. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke bukunya nomor 1. Ini latihan nomor 1. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimat. Ya, ma'adhabti beserta atau dengan gitu, dengan memberikan dobat itu harokat atau tanda baca, fathah, kasroh, dhammah, awakhiril kalimat, akhir setiap kata, akhir setiap kata. Nah, ini kan kita tadi sudah belajar tentang yang kata yang menggunakan alif lam dan kata yang tidak menggunakan alif lam gitu. Jadi perhatikan akhir katanya saja, apakah ini tuh dun misalkan atau du ya, pakai tanwin atau tidak ya. Mas Jamal baca aja ya, masjidun, al masjidu. Nah, akhir setiap katanya dikasih tanda baca, jangan sampai keliru. Yang pertama masjidun, kenapa dun? Karena nggak ada alif lam. Yang kedua al masjidu, kenapa nggak dun? Karena di awalnya pakai alif lam. Kalau ada alif lam berarti tidak boleh belakangnya dun, jadi al masjidu gitu ya. Nah, kita baca cepat. Masjidun, al masjidu, al ma'u ma'un, al baitu babun, qalamun, al qalamu, al kalbu kalbun, qamisun, waladun, al hajaru, al waladu, himarun, al himaru, al hisanu, hisanun. Gitu ya. Itu tinggal dilatih aja oleh teman-teman. Kita pindah ke latihan kedua. Latihan kedua, iqra waktu, baca dan tulis. Bacalah dan tulislah. Al maktabu maksurun, al mudarrisu jadidun, al qamisu wasikhun, al labanu baridun, al masjidu maftuhun, al hajaru kabirun, al labanu baridun, wal ma'u harun, al imamu jalisun, wal mudarrisu waqifun, al qamaru ba'idun, al mindilu nadhifun. Ya, Mas Jamal bahas satu-satu, teman-teman perhatikan terjemahannya ya, supaya teringat lagi yang sudah dibahas. Nomor 1, al maktabu maksurun, meja itu rusak. Al mudarrisu jadidun, guru itu jadidun, baru. Al qamisu wasikhun, al qamisu, kemeja itu, wasikhun, kotor. Al labanu baridun, susu itu baridun, dingin. Al masjidu maftuhun, al masjidu, masjid itu, maftuhun, terbuka atau buka gitu. Misalkan toko itu buka gitu, berarti maftuh bahasanya gitu. Maftuh itu buka atau terbuka ya. Nomor 6, al hajaru kabirun, batu itu kabirun, besar. Al labanu baridun, ini sama kayak nomor 4 nih, susu itu dingin. Wal ma'u harun, dan air itu panas. Al imamu jalisun, wal mudarrisu waqifun, al imamu jalisun, imam itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Waqifun, berdiri. Jadi waqifun lawan kata dari jalisun. Jalisun artinya duduk, waqifun berdiri ya. Nomor 9, al qamaru ba'idun, al qamaru, bulan itu, ba'idun, jauh. Terakhir al mindilu nadhifun,
serbet itu, sapu tangan itu, atau lap itu nadhifun, bersih. Ya, semoga dipahami. Terakhir, latihan ketiga, imla il faragh. Ya, imla al faragh. Imla itu isilah. Al faragh itu yang kosong atau titik-titik gitu. Kalau di bahasa Indonesia tuh judul soalnya begini. Isilah titik-titik berikut ini gitu. Fima yali berikut ini, biwad'il kalimatil munasibah. Biwad'i dengan meletakkan al kalimati al munasibati. Al kalimah itu kata dalam bahasa Arab. Artinya apa? Al kalimah itu artinya kata dalam bahasa Arab ya. Al munasibah sesuai minal kalimat al atiyah, dari kata-kata berikut ini. Jadi kalau diterjemahkan langsung, isilah titik-titik berikut ini dengan meletakkan kata-kata yang sesuai dari kata-kata di bawah ini. Nah, ini kan ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. 6 kata ini teman-teman isikan ke titik-titik ya yang sesuai. Nah, yang sesuai itu bagaimana? Kita isi bareng-bareng saja ya. Contoh al-hajaru. Al-hajaru apa ya artinya? Batu. Batu itu. Nah, batu itu gimana? Jamilun, apakah batu itu indah gitu? Enggak kan? Ya, kita isi bareng-bareng saja. Al-hajaru thaqilun. Batu itu thaqilun, berat. Nomor 2, al-babu. Pintu itu maftuhun, terbuka. Nomor 3, al-qamaru. Bulan itu jamilun, indah. Nomor 4, al-waraqu. Kertas itu khafifun, ringan. Al-mindilu. Serbet itu wasikhun, kotor. Nomor 6, al-labanu. Susu itu harun, panas. Itu ya, itu yang benar. Ya, ini ada latihan keempat. Latihan keempat, kalau tadi kata kedua ya, nih bisa diperhatikan yang kosongnya adalah kata yang kedua. Maksud saya adalah kata yang posisinya sebagai predikat. Jadi subjeknya sudah ada tuh, al-hajaru, al-qamaru, al-mindilu. Nah, predikatnya belum ada nih gitu. Nah, kalau di latihan keempat dibalik, subjeknya belum ada, predikatnya ada. Subjeknya titik, predikatnya nadhif gitu ya. Perintahnya imla'il faragh fi ma yali. Isilah titik-titik berikut ini biwad'i kalimatin munasibatin, dengan meletakkan kalimatin munasibatin, kata yang sesuai. Nah, kalimatin munasibatinnya tidak menggunakan alif lam. Kenapa? Karena bebas gitu, mau isi pakai apa aja bebas. Nah, teman-teman latihan saja masing-masing gitu ya. Ini mau ngisinya apa? Misalkan nomor 1, titik-titik nadhifun. Ya, bebas aja isi, tapi yang masuk logika. Misalkan al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Nomor 2, maksur artinya rusak. Apa yang rusak? Misalkan al-kursiyu maksurun, kursi itu rusak. Nomor 3, titik-titik baridun, dingin. Apa yang dingin? Misalkan al-ma'u baridun, air itu dingin. Atau enggak mau air, misalkan al-labanu, bisa susu itu dingin, al-labanu baridun. Kemudian nomor 4, titik-titik qoribun, dekat. Al-masjidu qoribun, bisa. Al-baitu qoribun, bisa. Nomor 5, ba'idun, jauh. Ba'idun, contohnya al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Al-baitu ba'idun, bisa gitu. Itu ya, bebas. Teman-teman isi bebas aja, yang penting nyambung sama logika ya. Jadi misalkan nomor 6 nih, waqifun, berdiri. Jangan ngisi al-masjidu waqifun, masjid itu berdiri, nggak mungkin ya. Maksudnya berdiri di sini itu orangnya gitu, bukan benda gitu ya. Jadi misalkan al-ustadzu waqifun, atau misalkan al-abu waqifun, ayah itu berdiri. Atau ar-rajulu, misalkan laki-laki dewasa. Atau al-waladu, bisa al-waladu waqifun, dan sebagainya. Nomor 7 juga sama, jalisun, duduk. Bebas siapa aja, misalkan al-waladu, al-rajulu, al-ustadzu, al-imamu, al-mudarrisu, dan lain sebagainya. Nomor 8, titik-titik kabirun, besar. Al-masjidu kabirun, bisa, masjid itu besar. Atau meja, al-maktabu kabirun, dan lain sebagainya, bisa.
Nomor 9, qadimun. Nah, ini qadim seringkali pada lupa gitu ya. Qadim itu lama. Ya, qadim itu lama. Misalkan teman-teman punya kursi udah lama, udah beli dari tahun 1945 misalkan. Berarti al-kursiyu qadimun bisa. Atau masjid misalkan sudah lama nih dibangunnya, udah berapa tahun, al-masjidu qadimun bisa. Nomor 10 adalah kebalikan dari nomor 9. Qadimun lama, jadidun baru. Ya, silahkan dilatih masing-masing. Nah, ini di pembahasan kali ini alhamdulillah cukup banyak ya kata-kata barunya. Al-kalimatu al-jadidatu, al-kalimatu jadidah. Kata-kata yang baru. Ada banyak nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Ya, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Al-qamaru jadidun, qadimun, wasikhun, nadhifun, harun, baridun, saghirun, kabirun, maftuhun, maksurun, thaqilun, khafifun, jamilun, waqifun, jalisun. Ya, pas yang mau dimakan sekali lagi supaya teman-teman ingat ya. Al-qamaru bulan itu karena pakai alif lam jadi ditambahkan bulan itu atau bulan tersebut, khusus bulan itu. Jadidun baru. Oh iya, tolong diperhatikan, al-qamaru itu bulan bendanya ya, bukan bulan Januari, Februari dan lain sebagainya, bukan, itu beda lagi istilahnya ya. Kalau misalkan al-qamaru itu bendanya gitu yang ada di langit ya. Jadidun baru, qadimun lama, wasikhun kotor, nadhifun bersih, harun panas, baridun dingin, saghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun rusak, thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, waqifun berdiri, jalisun duduk. Ya, begitu ya. Ini untuk bahasan selanjutnya. Insya Allah kita bahas di video selanjutnya ya. Kita cukupkan dulu pembahasan di video ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa dipahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.